Shalom, kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu pada hari ini yang saya beri tema hidup berguna. Banyak pemimpin rohani yang memberikan kata-kata pujian kepada pelayan-pelayan asuhannya dengan alasan supaya dia merasa dirinya berguna. Hal ini memang bisa dipakai di dalam beberapa kasus, namun tidak bisa dipakai secara umum. Jangan sampai pemimpin rohani memberikan kata-kata pujian kepada setiap pelayan, sehingga pelayan-pelayan tersebut tidak mempunyai usaha untuk memperbaiki diri dan hanya puas dengan apa yang sudah ia capai. Dia sudah merasa berguna, padahal belum tentu. Lebih-lebih kalau selama ini yang ia kerjakan hanyalah kegiatan yang berkisar acara saja. Semisalkan ambil contoh seorang usher, yaitu bertugas menerima tamu. Tugas dia setiap hari Minggu yaitu datang lebih awal ke kebaktian, tersenyum, menyambut dan menyalami jemaat yang datang dalam ibadah kebaktian. Demikian juga pada waktu jemaat pulang. Kegiatan pelayanan ini memang baik dan sangat diperlukan di dalam kebaktian. Suasana kebaktian menjadi akrab karena para asyir yang bertugas dengan baik. Namun perlu diingat, kegiatan ini bukan kegiatan utama di dalam pelayanan jiwa-jiwa. Seandainya asyir ini tidak memiliki pelayanan kepada jiwa-jiwa, namun pemimpin jemaat setempat selalu memujinya karena sudah bekerja dengan baik dan memang dia sudah bekerja dengan baik. Apa akibatnya? Akibatnya adalah para asyir tersebut sudah merasa berhasil. Mereka merasa bahwa mereka sudah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti apa yang diharapkan pemimpin mereka, mereka memang merasa berguna. Namun apakah mereka benar-benar berguna seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah mereka sudah mengerjakan apa yang sudah ditentukan Tuhan dari semula? Mari kita pelajari hal berikut ini. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini? Yang pertama, bekerja memberi buah. Baiklah, kita akan membaca bersama-sama yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26 saya akan bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahukah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita semua diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Tapi seringkali kita yang sudah diselamatkan ini, pada waktu kesusahan dan beban hidup yang menimpa kita merasa cepat-cepat ke surga. Kita mengatakan lebih baik aku tinggal di dunia ini yang fana ini. Kalau kita baca ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di atas, apa yang kita inginkan tadi memang alkitabiah. Paulus sendiri pun mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dengan kata lain, kalau dinilai dari baik tidaknya, lebih baik bagi kita untuk meninggalkan dunia ini dan hidup bersama-sama dengan Kristus di sorga.
Namun Paulus tidak menghentikan kalimatnya sampai di situ. Dia melanjutkan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kalau ditinjau dari kepentingan diri kita sendiri, lebih baik kita tidak hidup lagi di dunia ini. Akan tetapi, kalau kita sekarang masih hidup dan tinggal di dalam dunia ini, hal ini berarti kita masih diperlukan oleh Tuhan. Tuhan masih memerlukan kita demi kepentingan orang-orang yang kita layani. Siapapun kita, asalkan kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, ini berarti Tuhan masih membutuhkan kita. Itulah sebabnya Paulus juga mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi selama kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita dianggap berguna oleh Tuhan. Kalau kita bekerja memberi buah. Kalau kita tidak memberi buah, buat apa kita hidup di dunia ini? Lebih baik kita meninggalkan dunia yang penuh dengan sengsara ini. Sebab itu, selama kita masih hidup dan diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, mari kita bekerja untuk memberi buah sebanyak-banyaknya. Ada dua jenis buah. Buah yang pertama adalah perubahan sifat. Sedangkan buah yang kedua adalah jiwa-jiwa yang kita bawa untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Keduanya bukan kita yang menikmatinya, melainkan orang lain. Sekarang yang menjadi permasalahannya, sudahkah kita menghasilkan buah yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita hidup berguna bagi Tuhan? Jangan sampai kita sendiri merasa berguna, padahal tidak demikian di hadapan Allah. Supaya kita hidup berguna, maka kita harus bekerja menghasilkan buah. Para pemimpin rohani harus memperhatikan hal berikut ini. Jangan kita memberi kesan kepada seseorang sehingga orang tersebut merasa berharga dan berguna, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Kita bersalah kepada Tuhan jika kita melakukan demikian. Kita harus memperingatkan bahwa setiap orang haruslah berbuah supaya berguna di hadapan Allah. Yang kedua, ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian saya membacakannya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Alkitab mengatakan bahwa kita ini ditebus bukan supaya kita diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Kalau hanya supaya kita mendapat hidup yang kekal di dalam surga, maka lebih baik kita cepat-cepat dipanggil Tuhan sehingga tidak perlu terlalu lama lagi di dalam dunia ini. Mengapa Allah masih membiarkan kita hidup dalam dunia ini? Karena tujuan penebusan Kristus terhadap kita bukan hanya supaya kita mendapat hidup yang kekal atau dalam kerajaan surga, tetapi juga kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia dan kita warisi dari nenek moyang kita. Kita ditebus supaya kita hidup menjadi berguna, bukanlah sia-sia. Hidup yang sia-sia itu kita warisi dari nenek moyang kita. Seperti kita pelajari di dalam pelajaran-pelajaran terdahulu, kita harus menghasilkan buah yang kekal.
dan tak dapat binasa. Hal ini dikatakan Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, kata Tuhan, yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, artinya kekal dan tak dapat binasa. Dalam hidup ini, mari kita melakukan sesuatu yang memberikan hasil yang kekal. Mari kita bekerja memberikan buah, dan buah yang kita hasilkan haruslah buah yang kekal dan tidak dapat binasa. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak. Namun terlalu banyak orang Kristen yang sudah ditebus menghabiskan waktunya untuk mencari emas dan perak dalam tanda petik yang fana di dalam dunia ini. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah. Akan tetapi jangan waktu kita dihabiskan untuk perkara-perkara dunia ini. Jangan sampai kita menghabiskan mencari uang dan dengan demikian tidak ada lagi waktu untuk bekerja untuk memberi buah bagi kerajaan Allah. Dalam hal inilah prioritas kita diuji. Terlalu mahal harga dari Kristus untuk menebus hidup kita. Jika hidup kita hanya kita pakai untuk mencari perkara-perkara yang sifatnya fana. Selanjutnya kita baca, kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita mewarisi dari nenek moyang kita. Cara hidup nenek moyang kita yang sia-sia inilah yang harus kita hindari dalam hidup kita. Hanya orang yang sudah ditebus dari darah Kristus dan memiliki hati yang baru dapat menyadari bahwa hidup seperti orang-orang duniawi adalah sia-sia. Coba kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-27. Ayat-ayat tersebut kalau kita baca cukup membosankan, bukan? Dalam ayat-ayat tersebut di atas dicatat daftar silsilah orang-orang keturunan Adam. Mereka sebagian besar hidup ada yang 800 tahun. Bahkan ada yang 900 tahun. Namun kalau kita baca di dalam ayat di atas, setiap orang dituliskan kisahnya hanya dengan kata-kata. Dilahirkan, mempunyai anak, lalu kemudian mati. Itu saja. Mereka hidup ratusan tahun, namun hanya ditulis di dalam 3. Lahir, beranak, kemudian mati. Inilah cara hidup yang sia-sia dari nenek moyang kita. Kehidupan yang sia-sia ini sudah terjadi ribuan tahun dan terdapat di seluruh dunia pada setiap generasi. Dengan versi yang sedikit berbeda, kehidupan orang zaman modern sekarang ini tidaklah berbeda dengan nenek moyang kita. Di kota, kehidupan seseorang kira-kira seperti berikut ini. Seorang dilahirkan, bersekolah bahkan kuliah, kemudian ia mencari pekerjaan. Sesudah ia mengumpulkan uang yang cukup, ia menikah. Setelah itu ia mempunyai anak dan akhirnya ia mati. Anak mereka pun mempunyai siklus yang sama, yaitu dilahirkan, sekolah, bekerja, menikah, mempunyai anak dan akhirnya mati. Hal ini terjadi terus-menerus, bahkan dari generasi ke generasi. Inilah kehidupan yang sia-sia. Kita harus diselamatkan dari cara hidup kita yang sia-sia ini. Supaya hidup kita tidak sia-sia, maka harus ada sesuatu yang kekal yang kita hasilkan selama kita hidup dalam dunia ini. Kita adalah warga kerajaan kekal, kata 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-11. Janganlah hidup di dunia ini dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Kehidupan yang sia-sia digambarkan dengan panjang lebar dalam kitab Pengkhotbah. Di situ disimpulkan bahwa semua yang ia kejar, bahkan dikejar oleh orang di kolong langit ini adalah sia-sia. Paulus juga memberikan prinsip yang jelas tentang hal ini. Yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-18. Jadi, apapun yang kita kejar di dalam dunia ini, kalau itu adalah kelihatan oleh mata jasmani,
tanpa ada makna rohani, itu berarti adalah sia-sia. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu yang tidak sia-sia dan bahkan bernilai kekal. Kita harus mengejar perkara-perkara yang tidak dilihat oleh dunia ini. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-58, saya akan membacakan ayat-ayat tersebut karena ini merupakan hal yang sangat prinsip dalam setiap kehidupan kita. Mengatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat di atas mengatakan bahwa jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Karena itu, marilah kita berjerih payah dalam Tuhan. Marilah kita melakukan hal yang merupakan tujuan hidup kita sesuai yang digariskan oleh Tuhan. Jangan berjerih payah untuk perkara-perkara yang sia-sia. Seperti Yesus diutus oleh Bapa yang di sorga, demikian juga Yesus mengutus kita agar kita pergi untuk mencari dan menyelamatkan orang yang tersesat. Pekerjaan semacam inilah yang tetap untuk selama-lamanya, yaitu menuntun banyak orang kepada kebenaran. Pekerjaan mencari jiwa yang tersesat inilah yang bernilai yang kekal. Segala kegiatan kerohanian kita haruslah kita pusatkan pada suatu usaha untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Renungan pada hari Kamis ini. Apa mau berdoa, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, selamatkan ya Tuhan mereka. Mereka yang hari ini mengalami banyak masalah, Tuhan berikan jalan keluarnya ketika masalah itu datang dalam kehidupan mereka. Kami berdoa setiap keluarga, suami, istri, pekerjaan, usaha, bisnis mereka masing-masing, bahkan juga studi anak-anak mereka. Aku doakan semua di dalam keberhasilan dan keberuntungan menyertai dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya, biarlah hidup mereka berkemenangan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.